menceritakan tentang biografi kehidupan salah satu pahlawan Republik Indonesia yang bernama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khotib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Muhammad Yamin memiliki saudara yang bernama Muhammad Yaman, seorang pendidik, juga Jamaluddin Adinegoro adalah seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman sebagai pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkannya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Batavia, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1932. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putra seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra yang bernama Dangrahadian Sinayangsih Yamin pada tahun 1969. Dian melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putra tertua dari Mangkunegara VIII. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nenbon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibicarakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Semasa penduduk Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Putra, sebuah organisasi nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1945. Ia terpilih sebagai anggota BPUPKI yang dimana Muhammad Yamin banyak memainkan peran. Muhammad Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Sebagai pencetus ide-ide penting, Muhammad Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebangsaan nasional di Indonesia pada tahun 1973. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Karya-karya Muhammad Yamin diantaranya Tanah Air berbentuk puisi tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku 1928, Kalau Dewatara Sudah Berkata berupa drama tahun 1932, Ken Arok dan Ken Dedes 1934, Sejarah Peperangan Diponegoro tahun 1945, Tan Molok tahun 1945, Gajah Mada yang berupa novel tahun 1948, Sabta Dharma 1950, Revolusi Amerika 1951, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia 1951, Bumi Siliwangi Soneta 1959, Kebudayaan Asia Afrika 1955, lalu Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi 1956, 6000 Tahun Sang Merah Putih 1958, dan Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1960 berupa 3 jilid dan Ketatanegaraan Majapahit berupa 7 jilid. Cukup sekian yang bisa